kapan itu, Mbak? Ya, diduga gara-gara update status di media sosial, jalan penghubung antar rumah di Kota Probolinggo, Jawa Timur ditembok setinggi 2 meter. Akibatnya warga harus memutar ke jalan yang lebih jauh. Penutupan ini terjadi sebulan yang lalu, di mana salah satu keluarga merasa terganggu dengan aktivitas di rumah es yang didatangi banyak warga lantaran ada pembagian bansos. Kemudian mungkin curhatlah di media sosial ini mengenai kekesalannya dan akhirnya membuat pihak keluarga yang didatangi banyak warga ini tersinggung juga. Ini temboknya nih. Iya, ini tembok ini. Jadi ya praktis memang yang ada di sebelah kanan tembok itu tidak bisa menjangkau sebelah kiri tembok berarti ya? Harus muter mungkin ya Harus akhirnya muter, ya. Tapi ya mungkin sebetulnya juga nggak ada urusan juga ke sebelah kiri karena sebelah kiri itu rumah orang juga kan gitu loh. Kenapa sih sebenarnya ini duduk persoalannya di mana begitu ya, Via? Yaudah kita clearkan lah kalau gitu ya, biar nggak jadi salah tafsir. Nah, gitu. benar sekali. Kita sudah terhubung dengan Deus Nawandi, Camat Wonoasih, Kota Probolinggo. Selamat pagi, Pak Camat. Pak Camat pagi Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Pak Camat, apa duduk permasalahannya Pak? Nah itu aja deh. Ya, jadi sebenarnya saudara S ini kan memang tenaga PSM, pekerja sosial masyarakat. Oke. Otomatis di kediamannya akan sering terjadi pengumpulan masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bansos, termasuk juga vaksin, termasuk juga vaksinasi ini sering. Nah, sehingga ada salah satu tetangga yang notabene ini juga keluarganya ini merasa terganggu, mungkin dengan keramaiannya, parkirnya, lalu lalangnya, juga suaranya. Nah ini akhirnya curhatlah di status WA. Ya, akhirnya si S ini melihat curhatan di status WA itu berinisiasi untuk mendirikan tembok dengan tujuan tidak mengganggu lagi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa tembok ini dibangun persis di sebelah di rumahnya, di atas tanah sendiri, dan itu bukan merupakan tanah atau jalan lingkungan atau jalan umum. Gitu. Pak Camat, antara S si yang menembok dengan yang curhat di media sosial itu katanya keluarga, betul? Ya. Tetangga sekaligus juga keluarga. Ya. Apa hubungannya apa Pak Camat hubungannya? Ya masih seperpupuan lah mungkin. Sepupuan. Makanya kalau kita lihat di rumah itu sebetulnya karena memang itu mereka berkeluarga, sebetulnya sih enak ya Pak ya posisi letak dari rumah kedua rumah ini ya Pak. Artinya karena saudaraan jadi bisa kapan waktu tuh bisa bertamu kan gitu ya Pak ya. Kalau kita lihat di gambar itu gitu ya. Pak Camat, tadi Bapak mengatakan bahwa ini dibangun tembok di lahan sendiri, tapi mengganggu aktivitas warga setempat nggak Pak? Mengganggu akses mungkin? Dari pemantauan tidak terganggu, malah justru yang si penembok ini yang harus kalau menuju akses jalan berputar. Ya harus berputar dulu ya. Kalau yang lain tidak. Ya nggak mengganggu warga lainnya, tapi mengganggu persaudaraan. Karena ibarat kata kalau saudaranya tadi misalnya pengen nyari lauk ikan di rumah saudaranya tinggal datang. Nah kalau kan dari tembok berarti nggak bisa ngambil lauk ikan. Tapi sampai sekarang masih ada nggak Pak temboknya Pak? Masih ada, tapi yang terpenting sisi konflik sosialnya ini yang kami usahakan bersama Muspika. Ini ada Pak Kapolsek, juga kemarin juga ada Pak Dan Ramil juga ikut serta dalam mediasi penyelesaian konflik antar tetangga. Hasilnya apa Pak? Hasilnya apa Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi intinya perlu adanya jiwa besar juga. Mungkin saudari S ini akhirnya membuat jadwal. Manakala ada program bansos, ini tidak dalam satu tempo sekaligus. Jadi nanti dibagi jadwal hari apa. Kemudian juga ada pemecahan lokasi juga. Terus selanjutnya juga ada pemindahan agak geser, tidak di rumahnya saudara S lagi, tapi agak bergeser ke utara sedikit, sehingga tidak terlalu ramai di rumahnya saudara S ini. Nah, dan Pak, saudara I sudah menerima. Oke, udah nerima ya. Artinya sudah ada kesepakatan komunikasi gitu ya Pak ya? Betul.
dan itu disaksikan langsung oleh Bapak Kapolsek dan Pak Danramil selaku Muspika. Pak Camat, selain antara keluarga I dan S, ada nggak yang memanfaatkan jalur itu juga untuk memotong jalur lah, mempercepat waktu lah gitu, ada nggak Pak? Ya mungkin kalau pejalan kaki ya pasti lewat situ ya. Ada ya Pak ya, ada aja yang memanfaatkan Ada, ya. ya. Nah tapi karena sudah ditembok ya praktis nggak bisa dong pejalan kaki lewat situ lagi ya berarti ya, kecuali manjat. Ya, tapi secara umum lalu lintas memang tidak digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor. Jadi kan tadi Pak Camat mengatakan sudah ada titik temu lah ya begitu antara berbagai pihak. Kapan mau dihancurin mungkin? Apakah memang hanya dalam arti hanya kesepakatan bersama tapi tembok tidak dihancurkan atau mungkin dikasih tangga kali via sayang kan nembok lagi nanti. Ya, jadi fokus kami, konsen kami para Muspika ini adalah di permasalahan konflik sosialnya ini, biar tidak berkepanjangan. Nah, untuk tembok, ini kami tidak bisa intervensi, harus bongkar, karena memang di tanahnya sendiri. Kecuali itu di fasilitas milik umum, itu wajib untuk dibongkar. Oke. Pesan moralnya singkat saja Pak, apa Pak buat masyarakat, buat warga Bapak nih Pak, pesan moralnya? Ya, kami berharap, kemarin kami tekankan juga bersama Muspika bahwa kerukunan antar tetangga saling memahami, ini juga harus kuat di antara masyarakat ini. Dan kemudian juga ketika ada permasalahan mungkin lebih baik bisa dikomunikasikan langsung, tidak melalui status WA itu. Oke. Baik. Terima kasih banyak Bapak Deus Nawandi, Camat Wonoasih Kota Probolinggo sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Iya.